Alvin dan Novi sebenarnya bukan persoalan sih. Ya kalau mau melaporin RD Lawa aja, Alvin nggak usah. Cabut aja laporannya. Alvin pasti dicabut laporannya Agus. Ya kan? Tapi kalau misalnya nggak dicabut, terus kenapa lu nggak cabut ya? Saya cabut yang laporan pemerasan dan pencemaran nama baik kamu. Tetapi waktu kamu disomasi tidak mau mencemarkan nama baik yang dengan YOLO, ya namanya hukum. Ya nggak? Berarti yang pencabutan buat Kodensu itu baru secara lisan ya Pak? Belum secara resmi atau gimana? Kalau kita udah cabut, mau lisan tidak lisan juga udah cabut. Tapi ketawain tiba-tiba diperiksa polisi. Oh saya belum lisan, kamu udah bilang cabut. Ini kan kalau pengacara kalau ngomong tuh nggak bisa kayak mereka itu. Udah bikin draft, udah kumpul, nggak setuju kabur. Kalau saya enggak, saya hadapi. Ya kalau mereka curang sama saya, gampang kok menghajar kalian lagi. Santai aja, nggak ada masalah. Yang penting kan Indonesia tahu kan siapa sih yang ribet itu, siapa yang curang, itu aja. Tapi saya rasa kayak Denso orangnya nggak neko-neko. Novi juga dalam perkara ini nggak neko-neko kalau menurut saya. Cuman kan dia ini ribut dengan Alvin 5 aja persoalannya. Tapi yang jelas Alvin ini punya niat baik supaya orang buta jangan dihina, jangan dipermalukan. Dan menjadi ini kan ibaratnya banyak yang bilang kalau masalah ini menjadi lebar kemana-mana. Mungkin Bang Farad gimana responnya? Yang bikin lebar siapa? Kalau saya ini nggak lebar, cuma Novi aja yang pergi buat lapor-laporin kan, betul nggak? Harusnya kan dia sudah baik sama kita, tinggal telepon, tolong diredam itu Alvin. Kan mereka yang nggak merasa nggak salah, merasa nyontoh orang buta bukan Agus. Jelas-jelas Agus. Nggak ada rekam jejak dia menghina orang buta lain selain orang Agus. Karena orang buta yang bermasalah cuma satu Agus doang, masalahnya dengan mereka. Dan ini kan apa namanya, banyak yang bilang Agus kenapa nggak berobat aja terus ke rumah sakit malah berobat ke polisi, nah gitu mungkin. Nah itu gimana tanggapan? Nah, banyak netizen yang bilang. Kan mau berobat kemarin kan tertunda gara-gara sidangnya, habis itu gara-gara mau ketemu Mensos. Sekarang cahaya matanya harusnya ke luar negeri, cahaya matanya Agus sudah nggak ada cahaya. Ini nggak perlu diobati lagi, matanya sudah kecuali untuk estetikanya gitu, udah tertutup. Mau diapain lagi, nggak bisa dicolok-colok gitu. Udah nggak bisa keluar air mata lagi, tertutup. Paling dioperasi untuk membuka jaringan air mata keluar. Pesan buat Agus sendiri Bang, dari Abang sendiri yang pernah jalani atau pernah. Pesan buat Agus? Ya Agus sih nggak usah dipesanin dong, dia lagi dalam keterzaliman. Dia dalam keterzaliman, justru pesan buat orang yang zalim. Ya, karena kalian ini kalau ngelawan orang normal saja yang sempurna kayak saya, orang prihatin. Ini kalian lawan orang buta loh. Orang buta, orang yang susah, orang yang sakit, yang belum sembuh luka yang kalian lawan. Ya. Ini mereka ya, ini semua lawyer-lawyer ring 3, ring 9, ring tinju, ring semua itu. Mereka di pembicaraan di Komale sesuai yang kita dapat rekaman, dia mereka begini, ayo kita harus lawan Farhad Abbas biar kita terkenal. Karena kalau kita lawan Farhad Abbas, kita akan top. Begitu, ya kurang ajar kan? Nah, jadi ini pembicaraan yang udah kita baca bahwa sebenarnya tidak ada dasar hukum persoalan ini semua. Ini hanya menyangkut kepribadian dan ke lapangan hati saja. Gitu. Karena apa? Pada awalnya kita punya niat yang sama, yaitu untuk membantu orang buta dari orang sakit, dari kesakitan untuk menuju kesembuhan. Nah tapi ini sudah dikreasi jadi macam-macam. Adalah mau Sirina Pace, adalah Gedung Juang, adalah PRT 2, macam-macam deh gitu. Nah, kalau teman-teman tanya kenapa Alvin adalah orang yang bertanggung jawab, yang membantu dan menanggung si Agus. Nah, jadi lebih berkuasa Alvin dibanding saya, karena saya sudah damai kan, sudah selesai. Nah, tapi kalau besok dihina lagi, saya bisa somasi lagi, lu jangan menghina lagi. Siapa tahu dia ejek apa lagi kan namanya juga. Tapi yang jelas yang namanya hero itu ada hero. Nah, kemudian asam lambung semua udah dilaporin semua. Dan mereka ini kan sebenarnya cari makan di media sosial. Lu kalau udah disomasi ada yang komplain, angkat tangan aja, selalu berani lu. Dan
nggak ada yang bisa melindungi kalian sekalipun maupun Densu maupun Nopi. Bang, Pasti akhirnya dia lepas tangan. Udah, gatal. Bang Hotman beberapa kali kan ikut mengomentari kasus Agus, tapi kalau menurut Bang Agin, Bang Hotman ini nggak ngerti pidana, terus dibilang kayak ini kan kasus receh, lu ngapain ikut angkat suara, jadi saling sindir gimana menurut Bang? Dengan perihal saling sindir. Saya bukan masalah saling sindir, saya nggak mau komentari. Nanti kalau saya komentari lagi nanti jadi top semuanya orang-orang yang saya komentari ini. Betul nggak? Ya kan? Yang jelas kalau Hotman Paris, kalau mulutnya kan tidak terlalu tajam menyudutkan. Kecuali Hotman Paris pakai kacamata buta gitu ngecek-ngecek orang. Tapi selama tidak ya, saya pikir saya anggap aja adalah kicauan Indonesia gitu. Kicauan yang penting biar tekor, yang penting sohor ya. Itu aja menurut saya. Jadi saya berpikir positif aja. Artinya memang mereka mengomentari ring tinju kami, mengatakan bukan kelas mereka, tapi mereka komen terus gitu. Ya berarti saya anggap aja mereka adalah komentator yang nggak bayar tiket masuk. Kalau masuk bayar tiket saya. Oke, pesan buat Pesan buat Nopi, ini persoalan baru menyangkut penghinaan di media sosial yang tempusnya, waktunya itu berbeda dari waktu dulu. Ini adalah waktu kalau nggak salah 1 malam sebelum ketemu Densu. Itu terjadi gitu. Nah, jadi mereka hajar terus. Ini adalah penghinaan kemanusiaan yang paling pedih dan pahit. Makanya kamu tuh diejek, dimaki-maki sama Alvin. Harusnya sadar gitu, minta maaf. Sebelum terjadi itu harusnya dicegah. Nah tapi yang terjadi kamu membiarkan itu, memancing orang marah, kemudian ketika orang marah kamu laporin. Itu aja masalahnya. Jadi sebaiknya minta maaf saja lah. Atau minta maaf sama Agus nggak apa-apa kok. Agus minta cariin uang aja kamu cariin, masa minta maaf nggak bisa? Kan minta maaf itu kan nggak pakai uang, hanya pakai hati yang ikhlas dan tulus. Malah dia bukan pakai pulus. Malah berstatement kemarin di salah satu Komnas Perempuan bahwa dia akan tidak berdamai. Ya, aku ini sekarang lagi nyari-nyari ya. Ini persoalan gampang. Iya. Ya. Teman-teman ini pada takut semua sama kalian. Ini bukan karena nggak tahu, karena setiap orang yang mau menjauh lepas dari itu dibully, dihabisin. Ya, ada saatnya. Ya, gini aja deh. Lo damai, lo baik-baik aja, atau gua hajar lagi. Itu simpel kok. Kalau memang kita udah baik-baik, udah mau Pak Menteri, nanti gua bisa bilang sama Pak Menteri, ini siapa ini gitu. Kita tahu kok cara mau membuat orang yang suka mencari yang nggak tegas-tegas ini. Yang kita butuhkan kan, lo kan samanya lawan negara, lawan penguasa. Ya. Tahu nggak itu, Menteri Sosial itu Prabowo, Presiden Indonesia dia. Jadi jangan kamu merasa bahwa tidak turun presiden, tidak turun aparat hukum. Mereka itu hukum. Jadi kita jangan sepelekan. Tapi kalau mau coba-coba, ya, ntar gue yang hajar. Gitu. Kalau udah gue yang hajar, saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap di Rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.